perkenalkan, nama aku penanak nasi atau rice cooker. Itu adalah wadah atau alat dapur untuk memasak nasi. Beras juga bisa dimasak di dalam panci biasa yang terbuat dari tanah atau logam yang digunakan untuk tujuan umum lainnya. Cara memasak nasi pertama adalah kita ukur dulu beras dengan cara takaran dan masukkan ke dalam panci menanak nasi. Beberapa merek penanak nasi memiliki panci yang bisa dilepas, sementara sebagian lainnya tidak, sehingga beras harus langsung dimasukkan ke dalam penanak nasi. Umumnya penanak nasi dilengkapi cangkir dan sendok takaran yang dapat diisi dengan 3/4 cangkir atau 180 ml beras. Pilihan lain, gunakan gelas atau cangkir takaran biasa. 1 cangkir beras 240 ml akan menghasilkan antara 1,5 cangkir 360 ml sampai 3 cangkir 720 ml nasi, tergantung dari variasi beras yang digunakan. Sisakan cukup uang untuk menampung nasi yang mengembang sehingga nasi atau air tidak akan meluap keluar. Nasi yang kedua itu adalah mencuci beras jika perlu. Beberapa orang memiliki mencuci beras untuk menghasilkan kotoran pestisida, herbisida, atau kontaminan yang mungkin ada sebagai cara penggilingan tradisional untuk membuat butiran-butiran beras pecah sehingga ada tepung yang tercampur di dalam beras dan perlu dicuci untuk mencegah pengumpalan butir-butiran nasi. Jika Anda memutuskan untuk mencuci beras, tuangkan air berisi ke dalam wadah berisi beras atau cuci di bawah aliran air keran. Tuangkan air sambil mengaduk-aduk beras sehingga seluruhnya terendam. Tiriskan air lalu melalui saringan atau ujung mangkok perlahan sambil menangkap butiran beras yang ikut terbawa air dengan tangan Anda. Jika air cucian terlihat keruh atau berubah warna atau ada kotoran yang mengapung di atas permukaan air, bilas 2-3 kali lagi hingga air bilasan terlihat cukup jernih. Cara memasak nasi yang ketiga itu mengukur air. Sebagian besar panduan pada penanak nasi menyarankan menggunakan air dingin. Beberapa air yang Anda tambahkan tergantung pada jumlah dan jenis beras yang Anda masak, serta tekstur nasi seperti apa yang Anda inginkan. Jika Anda memperhatikan ada garis ukuran di bawah dalam panci menanak nasi yang menunjukkan beberapa banyak beras dan air yang harus ditambahkan, atau dalam panduan cara memasak pada kemasan beras, atau gunakan jumlah yang disarankan berikut. Ini sesuai dengan varian beras Anda. Ingat, Anda dapat menyesuaikan takaran ini kapan saja jika Anda lebih suka nasi yang lebih keras atau lunak. Selanjutnya, cara memasak nasi selanjutnya adalah merendam beras selama 30 menit kalau suka. Hal ini tidak diperlukan, namun beberapa orang merendam beras untuk mempersingkat waktu memasak. Merendam juga dapat membuat nasi menjadi lebih lengket. Gunakan jumlah air yang diukur sebelumnya untuk merendam beras pada suhu ruang. Kemudian gunakan air perendaman ini juga untuk memasak. Selanjutnya, cara memasak nasi selanjutnya tambahkan perah atau sesuai dengan selera. Perasa harus ditambahkan ke dalam air sebelum Anda memulai menanak nasi, sehingga beras akan menyerap perasa ini selama dimasak. Banyak orang lebih suka menambahkan sedikit garam pada tahapan ini, atau mentega atau minyak adalah bahan lain yang juga lazim digunakan. Jika Anda ingin membuat nasi India, Anda perlu menambahkan beberapa biji kapulaga atau daun salam.
Memasak nasi yang selanjutnya, masukkan butiran beras yang ditempel di dinding panci masuk ke dalam air sehingga semua beras terendam sepenuhnya. Jangan sampai ada yang kececer. Gunakan sendok kayu atau plastik yang untuk melakukannya. Beras di luar yang berada di luar air bisa hangus selama dimasak. Jika air atau beras tumpah ke tepi panci, bersihkan bagian luar panci dengan kain atau lap hingga kering. Cara selanjutnya, periksalah penanak nasi Anda untuk menyalakan pilihan atau pengatur khusus. Sebagian besar penanak nasi hanya memiliki tombol turn on and off saja, sementara yang lain memiliki pengaturan berbeda untuk beras merah atau putih, atau pengaturan untuk menunda pemasak dan baru mulai setengah jangka waktu tertentu. Masalahnya, saat memasak jarang terjadi jika Anda memiliki pengaturan biasa, namun mungkin Anda juga perlu mengetahui fungsi tombol lainnya jika ada. Selanjutnya, cara memasak nasi masak nasi dalam penanak nasi. Jika penanak nasi Anda memiliki panci yang bisa dilepas, pasang kembali panci setelah isi beras dan air. Tutup penanak nasi Anda. Lalu hubungkan kabel dengan stop kontak listrik dan tekan tombol untuk memasak atau cook. Tombol ini mengeluarkan bunyi klik secara otomatis seperti memanggang roti saat nasi matang. Pada sebagian besar penanak nasi akan tetap hangat sampai Anda melepaskan kabel dari stop kontak listrik. Yang selanjutnya adalah biarkan nasi selama 10-15 menit sebelum membuka tutup penanak nasi atau pilihan. Walaupun hal ini tidak harus dilakukan umumnya, disarankan pada panduan menggunakan penanak nasi dan otomatis dilakukan pada beberapa merek penanak nasi. Selama waktu ini memutuskan aliran listrik ataupun pengangkat nasi dari sumber panas yang akan mengurangi jumlah nasi yang melekat di panci penanak nasi. Cara selanjutnya, aduk nasi agar tidak padat dan menggumpal dan sajikan. Setelah tidak ada air tersisa, nasi siap untuk dimakan. Mengaduk nasi dengan sendok nasi setelah matang akan memecahkan gumpalan dan melepaskan uap sehingga mencegah nasi itu terlalu matang. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.